Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa, bulan yang dinanti-nantikan oleh hampir seluruh umat muslim di dunia, karena di dalamnya penuh dengan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa, yaitu Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai kepada Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, antarkanlah Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, bahkan Nabi SAW sangat bergembira ketika menyambut atau kedatangan dari bulan suci Ramadan. Kegembiraan itu disampaikan kepada para sahabatnya, di depan para sahabatnya, dan mengajak para sahabatnya untuk bersama-sama merayakan kedatangan dari bulan yang sangat istimewa ini, yaitu bulan suci Ramadan. Disebutkan di dalam kitab Al-Musnad, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu." Dulu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya biqudumi Ramadan, tentang kedatangan bulan suci Ramadan. Yaqulu, Rasulullah SAW berkata, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum bisyamahu, Allah fardukan atau wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga di bulan suci Ramadan, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, kemudian setan-setan itu dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, kemudian di dalamnya itu ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menjelang kedatangan Ramadan itu sangat bergembira sekali, mengajak para sahabatnya, kemudian mengikat ikat pinggangnya untuk menyambut bulan yang sangat istimewa ini. Karena tamu yang datang ini adalah tamu yang istimewa, tentu kita menyambutnya juga harus dengan istimewa, supaya kita pun diterima atau didatangi nanti oleh malam yang sangat istimewa itu di bulan suci Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, teman-teman semua, banyak orang mengklaim bahwa datangnya 10 malam terakhir. Betul, memang menurut hujah ulama yang paling kuat itu datangnya 10 malam terakhir. Lalu kemudian kita hanya memaksimalkan ibadah kita itu hanya di 10 malam terakhir Ramadan. Ini bukan tidak bagus, tetapi yang lebih bagus itu adalah kita mempersiapkan dari sekarang, semenjak kita memasuki awal suci Ramadan, supaya nanti kita itu diterima oleh Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu, dia tahu siapa kira-kira orang yang sudah cocok menyambut kedatangannya, siapa kira-kira orang yang sudah benar-benar maksimal mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa amalan-amalan yang kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah membersihkan hati kita. Tathhirul qalbi, membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang mengotorinya, seperti dengki, menyakiti orang lain, kemudian syirik, min amradil qalbi, dari segala macam penyakit hati. Karena hati inilah yang paling dekat. Hati inilah yang bisa mengetahui bagaimana jalan menuju kepada Tuhan. Hati inilah yang tahu bagaimana cara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan siapa yang bersih hatinya itu, orang-orang yang bersih hatinya, kemungkinan besar dia juga nanti akan tahu atau mengenal Tuhannya. Disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang tahu dirinya, maka dia kemungkinan besar akan mengenal siapa Tuhannya.
Amalan yang kedua yang kita persiapkan itu adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan memperbanyak istighfar, minimal astagfirullahaladzim. Tetapi ada satu istighfar yang sangat dianjurkan oleh para ulama kita adalah sayyidul istighfar. Tetapi banyak sekali doa-doa istighfar yang sangat dianjurkan, mulai dari seperti sayyidul istighfar dan lain sebagainya. Ini kemudian sangat bagus sekali untuk kita amalkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semakin banyak kita beristighfar, semakin Allah akan bukakan rahmat kepada kita. Di dalam Al-Quran dikatakan, orang yang memperbanyak istighfar itu, Allah akan cucurkan rahmat dari Allah. Allah akan cucurkan rahmat kepada orang tersebut. Tentunya dengan mengucapkan istighfar disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan selanjutnya yang kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Berapa banyak orang dari lisan kita nyakiti orang lain. Berapa banyak dari mata kita membuat atau melihat hal-hal yang tidak baik. Berapa banyak dari tangan kita ini kita sudah menyakiti orang lain. Kita gunakan karena kita hidup di dunia ini tidak lepas dari orang-orang di sekeliling kita. Karena itu untuk membangun atau untuk menyambut tamu yang sangat agung itu, kita kemudian minta maaf. Seorang anak minta maaf kepada orang tuanya, seorang istri minta maaf kepada suaminya, begitupun seorang suami minta maaf kepada istrinya, dan seterusnya kepada semua orang yang mungkin pernah kita melakukan dosa. Kemudian selanjutnya adalah dengan memperbanyak doa. Selain doa, juga mempersiapkan fisik kita supaya tubuh kita sehat. Terkait dengan doa, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' mencantumkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang berisi doa ketika menyambut bulan suci Ramadan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Talhah bin Ubaidillah. Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW kana idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Sesungguhnya Nabi SAW ketika melihat hilal Ramadan, kemudian beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, wassalamah, kemudian keselamatan, wal islam, dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi beberapa amalan yang kita persiapkan. Pertama adalah bersihkan hati kita. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, menyiapkan fisik dengan sehat, dengan tentunya dengan menjaga kesehatan kita. Dan selanjutnya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.